namanya cinta monyet gitu kan. Kadang kan kita seneng, mungkin banyak juga yang ngerasa cinta monyet itu cinta pertama kali sebenarnya. Cinta pertama. Tapi enggak juga. Soalnya diri gue itu orangnya kayak playboy. Jadi gini, gue apa sih namanya ya? Gue jujur ya, gue sih dibilangkan enggak ya, gue sih ya apa adanya nih. Cuman gue nggak boleh ngeliat cewek agak cakep dikit kalau gue nih orangnya. Lu mata keranjang. Gitu. Jadi juga. Jadi bisa gini. Si cewek itu yang gue pacar ke cewek gue sendiri kan, dia punya teman nih, misalnya ngajak temen ke rumah. Terus dapat temennya itu bawa lagi teman ke rumah. Gue hampir suka gitu dengan teman itu. Kenapa? Daripada teman. Kenapa? Karena dia ngobrolnya sama kita enak, nyambung, asik. Dari situ lah gue akan ada rasa sama dia nih. Nah, kayak di situ gue. Penting kalau untuk buat permainan hati perempuan ada. Berarti lu pernah suka sama ceweknya temen lu dong? Ya suka. Gue sampai diem-diem itu loh ngejalanin. Gue sampai diem-diem gue ngejalanin tuh sama dia. Yang kata gini, lu yang ngomong sama cewek ini apa? Tapi dia tahu. Dia tahu. Gitu kan, emang kenapa nih ntar nggak enak kata dia gitu, terketawa enggak, ya kan lu sama dia temen, kan gua sama lu nggak ada hubungan apa gitu. Tapi gue jalan sama dia. Temannya sendiri diembat gitu. Ini gimana ya gitu kan, mana temennya sendiri ya diembat situ ceritanya. Udah gitu, wah gue liat kayak gimana, cakep lah gitu kan. Gue sampai ada belum dapat rasa, ya udah sampai gue jalan hubungan gue tuh sama dia terus gitu. Tapi itu bukan ibaratnya pacar pertama lu, bukan berarti baru suka teman bawa ada teman main cewek lu cakep, gue suka. Udah gitu dia juga ada rasa juga, ngepas kan dia jadi cewek temen lu. Nah cewek temen itu kan dia punya nomor dulu kan, masih SMS. Kata dia, udah jalanin aja, tapi jangan ada hubungan dulu. Iya, jalanin aja tanpa ada hubungan. Jadi gini, emang gue belum ada hubungan sama dia, gue suka sama dia. Kata dia jalanin aja dulu, kita kemana kita jalan, kita mau kemana kita jalan, kata dia gitu. Tapi jangan suka dulu kata dia gitu, nggak enak deh karena sama temen. Kalau ketahuan habis nih, kata dia kan gitu. Gue bilang kita main rapi. Gitu. Berarti kalau misalnya nih itu cewek akhirnya jadian sama lu, tinggalin temen lu. Ya kita harus ada alasan. Gue lagi nyari kesalahan tuh cewek sama gue nih. Gue susah di situ nih. Enggak, maksudnya sama kan cewek. Iya, sama teman yang cewek gue nih. Lagi nyari kesalahan. Iya, gue lagi nyari kesalahan dulu gimana caranya nih biar lu sama gue putus, gue sama teman lu nih. Lu mau nikung temen lu. Nah, di situ ceritanya. Gue lagi nyari kesalahan tuh susahnya minta ampun ceritanya. Belum ada kesalahan di situ. Terus gue masih sama cewek gue yang ini nih kan, sama si ya panggilnya Rani lah, sama si Rani ini gitu. Udah gitu gue emang jujur aja, gue emang lama kayak gue udah mulai bosan. Padahal belum jadian. Mungkin apa gue ya kurang nyaman apa bagaimana gitu kan. Nah gue yang gue pertama dia datang, gue temen, hati gue rasanya beda gitu. Kayaknya gue perhatiin, boleh juga nih gitu kan. Gitu. Berarti dia ibaratnya lu ini ada cewek nih. Ini lah lu tongkrongan lu kan, teman tongkrongan lu. Bawa ceweknya. Udah lu deket dah tuh sama cewek temen lu. Jalan segala macam tanpa sepengetahuan temen lu. Lu nikung dia dong artinya. Tapi akhirnya lu nggak jadian. Kenapa? Nah, gue sampai berusaha kayak gitu. Akhirnya jadian enggak, ya udah fatal ya tuh ceritanya. Begitu nggak jadian, lu kabur dah. Ibaratnya nutup. Kagak, ya udah, gue sih nutup gitu aja dah. Nggak ada kabar, nggak ada info apa gitu. Gue kayak merasa gue cuek aja dah gitu. Tapi temen lu nggak pernah mergokin lu? Temen gue tuh nggak pernah mergokin. Bego juga temen. Iya, temen gue yang situ mungkin dia udah tahu gue, kayak dia percaya aja sama gue nih. Gue paling manis sama gombal itu cewek. Jujur paling bisa gue kalau buat ngerayu tuh cewek. Tadinya dia kesal sama gue jadi dulu. Tapi abis kan tuh teman tongkrongan lo. Begitu lu udah nggak deket lagi. Iya. Lu ngomong sama temen lu nggak? Bro,
lu tuh cewek lu sebenarnya tuh kayaknya kurang dah. Buktinya gue deketin sebenarnya mau bro. Nah mungkin pas udah lama-lama dia main, jadi si cewek gue sendiri nih mulai curiga begini, lu kenapa sih kalau gue pengen ke rumah lu selalu gue ngajak teman gue, ngapa sih dia suka gitu. Gue bilang ya enak aja teman lu sama gue asik ngobrol sama gue gitu, berarti gue selama ini nggak asik dong sama lu kan, dia kan gitu. Gue bilang ya lu sih asik ya, cuman gue lebih suka keramaian, gue Kan gituin aja. Dia ngajak temennya kan emang di cowoknya. Apanya? Enggak, si temen ceweknya itu cewek Oh. main ke rumah. Nah setiap cewek gue main nih mau ke rumah, pasti dia nanya, mau main nih, ya udah main, ntar buat temen ya. Nah kita bilang gitu kan, kata cewek buat temen, enggak sendiri aja lo, pengen main sendiri kurang enak. Biasa kita kumpul sama teman bareng rame. Nah di situ kan gue kan emang ada rasa sama teman cewek gue itu. Bahannya lu tinggalin. Gue tinggalin. Nah itu cewek gue itu emang curiga gini, lu kenapa sih kalau ada temen kayak lu semangat lu ada, sama gue sendiri enggak gitu kan. Hampir ketahuan aja gitu kan. Ketahuan itu dengan curigaan, Tapi intinya belum ketahuan. Intinya emang temen tongkrongan tuh nggak semuanya baik sih. Nggak semuanya baik. Ada yang dajal-dajal juga kayak begini kan, Iya. itu temen sendiri. Orang yang lagi dikenalin, makanya jangan kenalin cewek lu, jangan dibawa ke tongkrongan. Oke, itu ya pesannya. Iya kan? Lu bawa cewek lu ke tongkrongan, terus ada laki-laki lain, temen-temen lu. Parah. Selesai, abis. Gila. Abis itu lu pernah serius sama cewek nih? Gue pernah ngejalanin serius banget tuh sama cewek. Jadi bukan gue berarti putus asa gue gak suka sama si perempuan, karena kan gue kan kalau gue nih buat pribadi gue masih mikirin ke depan banget gitu kan gitu. Mungkin kalau emang jodoh mah kita kan nggak tahu. Karena gue ngejalanin tuh sama cewek itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kenal di mana? Gue kenal pertama kerja di Detos. Oh, Nah, ceweknya orang Detos. kampung Gedong, orang Bojonggede. Sama-sama karyawan. Sama-sama enggak, beda toko. Dia toko sebelah sana, gue sebelah sini. Nah, berangkatnya itu selalu bareng nih. Dari Bojonggede turun ke Bojonggede. Dulu tuh kan masih zaman Nokia yang tipis tuh, Nokia berapa ya? 6030 apa? Iya, gitu dah. Iya. Itu belum ada WA ya, belum. Berarti lu minta SMS. Minta nomor telepon. Nah, lama gue nanya, ada punya cowok belum? Mungkin itu ceweknya dia dewasa dari gue dong dia. Gue agak bawahan. Ceweknya udah agak dewasa. Nggak taunya dia selama gue berangkat bareng, pulang bareng, dia selalu emang belum ada rasa gue suka sama dia enggak, karena gue selalu bareng sama dia nih, namanya teman kerja kan. Belum ada rasa, gue jalanin, udah tuh gue sebenarnya bercocok sama dia. Si ceweknya itu tuh sama gue tuh nerima apa adanya sebenarnya. Nah gue kan jam istirahat kerja aja jauh, dia selalu bawain bekal gue makan. Oh gitu. Tapi gue cewek baik banget, dia namanya teman kerja kan, dia gue makan kan. Gue belum ada rasa sama dia tuh. Nah pas lama-lama apa namanya tuh, cewek ngajak jalan. Malah ceweknya Manggilnya masih abang, bang jalan yuk pulang kerja. Kemana kek, kita bete banget kalau pulang. Kemana ya? Ke Kotu. Ke Kotu udah tuh, ya udah ke Kotu jalan, naik kereta ke Kotu jalan dulu apa, masih foto lah, foto juga kurang bagus lah dulu, masih Nokia jam berapa itu, kurang cerdas lah gambar, gak kayak sekarang kan keren sekarang udah Android, kalau sekarang kan HP. Terus lu jalan jadian sama dia? Gue jalan dekat gitu kan, kayak gimana gitu, kayak pacar tapi bukan pacaran gitu kan. Karena gue sama sekali belum mengatakan gue suka sama dia, gue belum nembak nih. Nah karena gue nyaman nih cewek, perhatiannya ada, baik yang gitu macam, ya udahlah. Kebetulan dia belum punya cowok, ya udah gue tembak. Itu pertama kali lu nembak cewek? Pertama kali nembak cewek tuh dia. Ya biasa aja sih, gue bilang jujur aja nih, selama gue ketemu di stasiun ya, di kereta pulang di Bojong, di pulang pergi kita, gue gak ada rasa aja malu gitu. Terus dia bilang ya sama sebenarnya saya kayak gitu, cuman kan saya gak enak perempuan, masa nembak bulanan. Lu kayak gitu. Jalan sama dia berapa tahun? 3 tahun. Berarti udah pernah main ke rumahnya? Ya sudah main, udah kenal orang tua? Udah kenal orang tuanya segala macam, sampai ke emponya, sampai ke abang ipar dikenalin semua. Nah dulunya itu kan gue sama sekali gak punya duit. Si ibu nih, si orang tua perempuan nih, mas waktu itu belum ditegur gue ya, karena gue udah lama, udah setahun lebih gue ditegur. Ini gimana?
Maksudnya pengen serius Nah, kan namanya juga. mau ngejalin serius ceritanya nih. Udah gimana kalau emang udah suka sama suka ya udah nanti dianuin. Aduh, saya bilang, Pak maaf ya, saya belum siap ini, soalnya kan saya belum punya duit. Kalau perempuan itu kan sedikit pun harus dibawain dari laki. Kayaknya saya butuh waktu dulu dah Pak, gitu kan. Karena si perempuan mengharap gitu kan. Sedang kita posisi belum punya apa-apa nih belum kan, belum loh. siap, kita bingung. Tetap masih jalan kita nih, kondangan, acara apa kita dua. Nah, ya, orang tahunya lo jujur dia orang merantau juga ya. Di situ dia emang lama di Bojonggede, cuma dia ngontrak. Orang tuanya dia ngontrak gitu kan. Dia ngajak ke rumah aja sebenarnya nggak mau, nggak usah ke rumah. Nggak enak sama bapak gitu kan. Lama-lama dia jujur, ternyata ceweknya kita ini yang kita jalan dia ngontrak. Malu dah kita, dia bilang nggak usah malu. Kita apa adanya aja, kita gitu. Sebenarnya malu ngajak kita ke rumahnya karena dia ngontrak. Terus lu putus sama dia? Nah putusnya itu belum nih. Putusnya itu si ceweknya itu gimana ya? Mungkin usiaan nungguin kita kan belum siap. Kelamaan. Dia ngomong baik-baik sama kita sampai nangis, maaf ya. Karena gini aja dah. Kalau kayak gini saya capek. Ya serah. Kalau emang ini jalan yang terbaik lu, silakan. Kalau gue emang terus terang belum siap. Gue karena belum punya duit. Kalau untuk buat serius, gue emang mau serius sama lu. Kan lu bilang kalau lu emang mau serius sama gue ya tunggu. Gue bener-bener nih kalau lu emang mau serius di situ. Terus sama dia. Akhirnya kan karena dia dari orang tua mungkin banyak pemasukan orang tua begini-gini ya udah. Dia kenal sama cowok nih orang pasar minggu, baru kenal sebulan nggak lama dia si cewek itu punya duit. Oke, nikah kan, ke rumah. Emang banyak kan laki-laki sebaik apapun lah. Iya benar. Kalau lu kagak siap, sementara perempuannya udah siap, begitu ada yang sakit hatinya itu tuh, gue nggak bisa ngelupain dia. Lagi undang. Dari setengah pacarannya, ya kan. Gila kan gue sumpah udah gitu nih. Dia datang ke rumah sama si calon suaminya. Oh masih calon tuh. Datang, Assalamualaikum malam-malam. Ada apa Ndra juga kata gitu kan. Dia datang. Ini apa? Undangan. Gue lihat. Dia. Gue kata gini, itu siapa? Itu calon lakinya. Gue bawa muka. Oh, tapi ya. Dikenalin ke lu. Dikenalin, ini laki calon suami gue, kayak gitu kan. Oh yaudah. Merasa sakit tuh. Dia salaman karena gue yaudah biasa aja. Gue tanya dari mana bang? Saya pasar minggu Jati Padang. Oh yaudah. Udah gitu kan dia balik. Undang, gue sering kesel ya. Gue remes undangan, gue buang. Pas dia udah pergi, jujur. Saking gue kesel. Oke. Gue nggak datang acara pernikahan dia. Lu nggak datang? Gue nggak datang. Kenapa lu nggak datang? Itu mungkin jadi ya gimana ya? Emang jodoh apa gimana ya? Dia ngontrak, pindah lagi di Bojong Pulau itu, ketemu gua nih, si Rani gendong anak, lu bayangin 2. Udah bawa. Ketemu, bus, kayak gimana? Kayak boleh hari nunjukin. Demi Allah tahu, pas udah 3 tahun gua nggak berjalan sama dia, tahu udah tuh kan udah lama setahun kemudian, gua ketemu dia udah punya anak, yang dia posisi anak udah digendong, ada ukuran udah baru setahun setengah lah, yang satu udah gede, kebasa udah. Ya 2 tahun 3 tahun. Iyalah udah gedean lah gitu kan. Wah anak kita kayak gini. Dia nego belanan di motor. Katanya ada ya dia. Pas lihat, kita nggak bingung. Belum jawab gue nih. Siapa ya gitu kan lama. Lu lupa sama gua. Karena posisi badan dia udah berubah. Ya, udah gemuk lah namanya orang udah inilah ya dia punya anak kalau masih pasti kan pembentuk badannya udah beda. Agak gemuk gitu kan, putih agak gede lah gitu segala macam. Gua kaget. Ini gua Rani, mantan lu waktu gua kerja di Depok sama lu. Oh, gua tanya, ini anak gue 2. Terus bini lu mana? Lebih sakit hati gua. Kenapa? Gua ditanya bini lu. Nah, saking gue emosi, dia nanya, bini lu mana? Bini gua mau kerja. Gua kata gitu. Oh, lu udah nikah? Udah, kok lu gak ngundang gua? Nikah lu mikir dong, acara nikahnya gua gak datang. Ngapain gua ngundang lu? Saking sakit hati. Oh iya bagus lah kalau udah nikah mah. Gue anak lu 2, anak lu berapa? Gue mah belum. Gue jawabnya tuh jealous banget sumpah. Saking gue keselnya tuh sama cewek. Gue jawabnya pokoknya pedes lah gitu ke depan dia. Oh yaudah. Tapi itu posisi kan
lu waktu itu kan emang lu nya yang nggak bisa. Iya, ya emang kan? jujur gue agak penyesal gue ada di situ. Jadi gini, itu cewek yang gue menerima apa adanya, ya kan. Lagi waktu berjalan aja gue masa pelak pun gue duit emang gak keluar. Dari si perempuannya apapun gue dibelain sama dia. Bahkan gue kerja, gue kan sakit nih. Sampai nginep ke rumah. Ke Nggak, ke rumah gue nginep tapi beda. Gue di kamar, dia menyokap gue Ya maksudnya tidurnya. dia sampai datang ke sini Iya, datang ke rumah bawain segala macam makanan apa gitu, saking sayangnya sama gue gitu kan, perhatiannya sama gue ada. Emang laki-laki tuh Iya, mestinya gue nyesel emang pas dia nikah sama cowok lain, gue jujur nyesel. Karena posisi gue tuh emang sama sekali gue belum siap. Satu siap, kedua udah belum megang duit gue. Gue di situ, nih cewek belum pernah terima apa adanya. Dia lagi sama gue memang cakep, putih sekarangnya lagi udah punya anak aja sih bagus, postur badan gue bagus. Gue nyesel banget tuh sebenarnya. Abis itu lu Gitu. datang lagi? Abis itu Nah, tapi dari situ gue ada berapa hari tuh gue nggak fokus cewek dulu nih kan, gue kerja dulu tuh, udah malas gue sama cewek nih. Karena pengalaman itu lu kesel dah Udah ya. kesel. Nah, gue main ke Pabuaran, punya teman tuh namanya Nopan, Pabuaran nih, Karet. Gue main sama dia tuh waktu gue kerja di Setim. Nah, gue main sama dia nih, gue main sama dia di berjalan gitu kan, gue main sama dia, udah punya adik perempuan. Nah, punya adik perempuan, kata abangnya emang ngasih respon, Ray, adik gue kayaknya malu perhatian banget tuh. Adik gue itu namanya sih siapa, gue lupa deh kalau udah lama banget ya. Gue sekerjaan lagi sama dia tuh, baru setahun hubungan gue, udah gitu sama bapaknya negor, gue ditegur lagi, minta serius minta lagi. serius. Nah, si Dinda, Pak Bu atau ibunya si Dinda, pokoknya tahu lah Pak Bu Aras Dinda dah tuh. Sampai dia sakit, gue teleponin sama kakaknya, Bang Ari bisa nggak ke rumah, Dinda dia sakit, dia nggak mau makan, gue samperin. Tapi apa nih, nggak enak badan katanya. Lu sebenarnya enak banget ya, maksudnya apa karena memang perempuan ya, jadi panggilnya langsung serius gitu ya? Kalau gue emang, gue bingung sama diri gue sendiri, karena tuh ceweknya serius banget sama gue kayaknya serius gitu kadang-kadang. Kenapa? Gue tuh belum siap. Lu mestinya tanggap, lu siap-siapin diri lu, kawin sama anak orang gitu kan. Atau jangan-jangan sebenarnya lu nggak mau komitmen. Kan kalau bilang siap nggak siap, lu mau bisa gawe. Lu nggak mau komitmen. Di situ gue tuh. Jadi siapa yang gue suka ya kayak gitu gue orangnya. Nah, jalan gitu kan gue orangnya. Kalau misalnya sekarang perempuan ya bilang, Len, gue pengennya hubungan kita serius nih. Lu berani gak serius? Gue kalau untuk buat serius, gue berani gitu kan. Jadi mungkin gue lama sendiri. Pokoknya ya sebisa gue dapatnya segini duit gue mungkin. Ya, sekarang gue dulu nih. Sekarang pikiran lu gitu. Kalau pikiran gue sekarang begini nih, gue udah matang kan, gue udah usia juga kan gitu kan di situ. Emang perempuan kan emang lu, ya kita juga tahu lah kalau masih kita dapetnya remaja-remaja ya paling pengen main, segala macem, nggak bisa bebasi, gitu lah. Paling lu sakit hati tadi apa? Yang gue bikin sakit itu, yang bikin sakit hati gue tuh udah dengan mantan gue nanya, apa dia nanya, istri lu orang mana gitu kan, kayak gitu yang gue bikin sakit hati. Sedangkan gue kan masih bujang. Tapi lu nggak pernah selingkuhin? Siapa? Lu nggak pernah selingkuhin cewek-cewek lu? Kalau untuk diselingkuhin mah pernah gitu. Jangan kan diselingkuhin, diduain juga ada. Ya selingkuhin? Oh iya. Gimana sih itu selingkuhin? Ada gue. Jadi si cewek itu cuma nama gue tuh intinya buat ya gimana ya? Buat pemain gue doang lah gitu istilah kata. Mau gue serius enggak karena ada yang ini gitu. Ada di situ. Kalau kan kita kan kadang prinsipnya gini, kalau ada orang ketiga nih misalnya, orang ketiga itu jodoh apa pilihan? Maksudnya jodoh apa sebenarnya dikenalin apa enggak, itu orang ketiga itu jodoh apa cuman godaan sebenarnya kalau menurut lo? Kalau menurut gue mah kayak godaan. Siapa tahu jodohnya emang dia, makanya nggak diterusin nama lu. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Ya kan? Jadi lu nggak bisa nyalahin cowok itu. Mungkin kalau sekarang nih gue kayak harus bener-bener yakin buat diri gue sendiri nih. Karena gini contohnya, gue ada di segini, lo bersyukur sama udah. Gue kalau cewek nggak mungkin namanya nolak laki. Kalau disuka sama suka, biasanya begitu. Paling orang tua ngelarang jangan.
Jadi apa segitu, masa lu mau aja dibeli duit, bisa aja gitu. Ya tapi kan tetap aja. Iya emang. Namanya kita laki-laki kan Iya. juga harus punya prinsip kan. Laki-laki itu harusnya sebenarnya ya gitu dah, seenggaknya harus ada semua, jadi buat bawa-bawaan juga segala macem, berusaha. Kalau buat gitu. modal nikah mah ya. Ya kalau untuk buat nikah mah ya kamu ya ada gitu kan, mungkin gak pesta segala macem mah mungkin kita mikir dulu dah. Atau sendiri pelampung berapa duit, hiburan berapa duit. Mungkin kalau nikah mah cak kabul mah ya ada kan gitu, berani. Tuh teman-teman nih perempuan nih. Oke, Jadi tuh, kalau perempuan jangan pada semuna ada sama laki biarpun jelek ya, biarpun jelek juga yang penting mah kan cuan. Kalau perempuan udah lewat usia, laki nggak mau. Laki biarpun tua jelek yang penting mah cuan. Tuh kalau yang masih cewek. Tapi kan dibalik gimana? Perempuan udah berumur, cuannya banyak, bisa juga. Bisa. Karena kenapa perempuan satu jalan dia nggak beli laki kayak orang Padang, dia beli. Bisa. Ada. Orang kita juga ada. Dibeli kita. Gitu. Tapi lu pengen nikah? Ya kalau untuk nikah mah. Kalau pertanyaannya pengen mah. Pengen. Enggak siapa juga emang pengen. Pasti. Kodratnya itu mah iya. Perempuan kan ya. Soal kenapa teman-teman gue tuh semua udah pada nikah, udah pada punya anak. Sekarang. Kalau nongkrong. Ya kan teman nongkrong udah ada pada punya bini. Emang paling susah gitu sih. Iya emang. Kita nongkrong, teman-teman kita nih lagi kita nongkrong nih anaknya datang. Nah. Nanti telepon bininya. Emang kita kalau kita perhatiin kita emang udah usia sampai usia nih kadang kalau ngelihat temen lagi main ke rumah ada anak datang apa bagi duit dong, kita tuh merasa oh nanti kalau punya anak kayak gini kali ya kan gitu. Rasa ini udah pasti ada begitu, udah pasti ada. Lu sampai malam nggak ada yang nyariin. Kalau mereka kan ada. Iya kan tapi, gitu. Terus kalau ngobrol sekarang udah nggak bebas. Mereka emang nanti kita berbedanya itu nanti emang kalau udah berumah tangga itu perubahan itu fatal dah. Nggak kayak yang sekarang nih masih bujang kan bebas, kita mau lagu apa juga enak, gak ada yang larang kan gitu. Mau nongkrong sana sini ya kan, nggak ada yang istilah kata parani disuruh pulang segala macem kan gitu, masih bebas enak lah gitu kan. Nanti kalau lu berumah tangga ya mungkin batas main gak ada batasnya, kumpul ada batasnya. Ya lu nggak bisa lagi karena kan rumah tangga kan komitmen. Waktu harus. Juga komitmen. Lu bisa milih nih jam sekian. Sekian gue nggak bisa setiap hari keluar. Gue udah ada ini, gue udah ada anak. Sekarang kan masih bebas kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong lu kan lebih dari itu ya, maksudnya lu sama cewek berapa kali gitu kan. Lu ngerasa sakit hati nggak cewek itu sebenarnya? Terlepas dari apa lu pernah tadi kan ada yang mantan lu bawa anak atau suaminya, tapi ada yang lebih sakit hati nggak yang sampai bikin lu akhirnya kayak trauma gitu? Buat gue yang trauma nih, apa cewek yang trauma? Gimana gue tahu? Gue kalau untuk buat trauma sih sama cewek enggak gitu ya. Gitu, yang bikin sakit hati ya ada gitu. Kamu istilah kata kan kalau laki itu jangan menyerah. Ini gimana sih? Maksudnya lu pernah dikecewain sama cewek? Dalam hal apa coba? Disakitin nih gue. Iya. Ya dalam sakit gitu ya gitu karena diselingkuhin. Itu yang bikin lu paling sakit hati. Terus gue nggak pengen apa si ceweknya ngajakin serius tapi gue belum punya persiapan, itu lebih sakit hati lagi. Tapi kan bukan kesalahan ceweknya, salah lu. Iya emang gitu. Tapi gue nya sakit aja gitu rasanya. Tapi lu lampiasin sakit lu ke cewek itu. Iya. Kan lu yang salah gimana sih? Kadang-kadang gue tuh marahnya gue sendiri ke orang, entah ke cewek sendiri, entah ketemu gue sendiri gitu. Pokoknya perintah lah kalau gue kayak orangnya gitu. Tapi dari yang tadi lu bilang nih, lu sakit hati antara diselingkuhin sama lu ngasih jawaban lu belum sanggup nikahin tuh. Gue diselingkuhin. Lebih sakit diselingkuhin. Selingkuhin gue, lebih sakitnya. Gue kan sudah berjalan sudah enak sama dia, ya mungkin emang salah gue sih karena gue belum siap, belum punya segalanya, hati belum yakin apa bagaimana gitu kan, udah sama orang lain. Lu diselingkuhin sakit hati, yang lu lakuin apa, mabok?
Ya paling ya itu minum gua. Bener. Laki-laki kalau diselingkuhin mabuk. Gua minum. Karena apa minum itu? Ngilangin stres. Tapi kan nggak hilang. Bener. Minum mabuk. Bangun lagi lu masih sadar lu. Minum kita nikmatin, udah putus sama cewek, sambil nyetel musik dangdut. Udah nikmat gitu. Tapi kan lu sakit lagi. Ya, tapi Lebih selalu sadar. ingat tuh, ya kan doa Iya kan kalau inget kan. Berarti Ya, bener. minuman nggak hilangin. Kan? Lama-lama iya ya itu dengan aktivitas kita lah. Nah, Baru lupa dah Emang? di situ. emang kalau lu sakit hati atau lu lagi pusing, minuman nggak Iya. ngilangin total. Tapi masih Tapi aktivitas tapi masih ingat terus di otak. sampai sekarang masih. Iya, masih ingat. Iya kan nggak bisa hilang, Nggak tapi bisa. tapi bisa. Itulah kalau kita diselingkuhin, apa disakit hati. Makanya lu jangan selingkuhin orang. Tapi lu pernah selingkuhin orang. Emang benar. Lu tuh pertama aja kita cerita, lu Iya. bikin temen lu. Benar, parah gua emang. Berarti karma lu. Karma. Mungkin karma itu berlaku ya. Berlaku. Karma. Iya. Lu pertama dia Jadi nikung temen. nyakitin gue misalnya. Nah itu makanya lu Gue jujur berkaca sama diri. cewek, karena suka sedih gue sama gue sendiri. Gue sering banget nyakitin cewek. Maupun cewek itu cakep maupun jelek, gue emang pasti nyakitin. Parah hal gue. Tapi kalau sekarang sih gue enggak nih. Gue sih sekarang mau nyari yang bener-bener sekarang. Nggak mau gue yang istilah kata nyakitin gitu kan, istilah kata. Gue sekarang pengen banget nyari serius buat berumah tangga itu aja. Sekarang. Iya kalau sekarang. Ya mudah-mudahan mah. Jadi gua nggak mau lama lah gitu berpacaran gitu. Kali Minimal aja 2 bulan besok dia ya yang kita. nonton nih pengalaman lu jadi jodoh lu, ya kan? Gitu sekarang gua lagi nyari sebelumnya serius. Ada yang bisa seriusin masih sekolah. Ya tungguin lah. Iya. Lah keburu kapan? Pesen tuh buat Pesan buat yang masih sekolah. Yang kemana-mana ya. aduh. Lu selingkuhin belum pernah. Belum pernah. Diselingkuhin pernah. Lu diajak nikah kagak bisa. Bisa. Ya kan? Terus lu akhirnya sakit hati lari ke minuman. Sekarang mah enggak. Sekarang enggak. Bener. Benar. Jadi kalau emang ada yang benar-benar serius, udah haram serius. Ya mudah-mudahan mah bisa Iya. ini ya kan ada jalannya sama. Gue juga kan ngarepinnya yang baik-baik. Iya. Ya kan. Oke nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Bahas yang beda-beda lagi masih banyak ceritanya karena mungkin teman-teman juga kan ngerasain juga tuh pernah namanya tongkrongan kayak Iya. tadi ditikung ya kan segala macam ditikung sama teman. Teman dari belakang. Ya pasti sakit lah hati. Tapi Sakit kan lu banget. lu yang nikung. Oh, iya. Lu yang salah, lu yang brengsek. Tuh buat cowok tuh jangan kayak gitu tuh. Ya udah. Jangan bawa temen atau jangan bawa cewek lu ke tongkrongan. Hati-hati. Itu bahaya. Apalagi sekarang Iya. lu banyak banget nonton di sosmed ya, lagi jalan sama cowoknya. Iya, cowok. HP-nya Di belakang. terima Ngasih cewek kode. lain ngasih kode ya kan. Itu kebanyakan. Laki juga sama kan. Sama. Itu janjinya mau kemana ke Iya. pergok tuh Nah. ceweknya. Jadi mendingan lu hati-hati. Hati-hati aja benar. Kalau mau ya lu pinter-pinter bohong. Ya, harus Pinter bohong tapi mendingan jangan. Dan mudah-mudahan mantar Iya. dapat yang terbaik. terbaik. Oke, jangan lupa subscribe. Nanti kita bakal share Tunggu. kisah-kisah lainnya, ya cerita-cerita menarik lainnya seputar hidup, seputar cinta, dan seputar masa depan.